Selamat pagi adik-adik semua. Kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Pada saat itu Daud merasa dirinya terancam. Dia mengalami kesulitan yang hebat dan seakan-akan sudah tidak ada yang bisa menolong dia. Dia mengalami penderitaan yang amat sangat, sehingga dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya sudah tidak akan bisa lagi mampu menolong kesulitan maupun penderitaannya. Tetapi dia ingat bahwa dia punya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang bisa dia andalkan, dan hanya di dalam dia saja dia memperoleh perlindungan, dia memperoleh penghiburan, dan dia bisa mengatasi setiap penderitaan dan kesulitan dalam hidupnya. Kita baca bersama-sama di ayat 4, 5, dan 6. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Jadi Daud sadar bahwa hanya di dalam Tuhan ada perlindungan, ada pertolongan. Ketika musuh-musuhnya mengancam hidupnya, musuh-musuhnya berbuat curang terhadap dirinya, maka tidak ada seorang pun yang dapat dia andalkan. Hanya pertolongan dari Tuhanlah andalan dari kehidupan Daud. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari Daud. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, dan seakan-akan teman-teman meninggalkan kita, mungkin orang tua kita tidak peduli terhadap kita, kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Seperti Daud ya, kita berharap berserah kepada Tuhan, karena hanya di dalam Dialah pertolongan, di dalam Dialah ada perlindungan, di dalam Dialah ada kekuatan dan penghiburan. Ketika penderitaan, ketika kesulitan, ketika masalah mendatangi kehidupan kita, maka kita tinggal datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, menyerahkan setiap keluh kesah kita, menyerahkan semua persoalan kita, kesulitan, ketakutan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, dan menolong kita untuk menghadapi semuanya itu. Walaupun mungkin teman-teman kita tidak bisa membantu kita, walaupun mungkin orang tua kita tidak bisa menolong kita, tetapi ingatlah ada Tuhan yang bisa membantu dan menolong kita. Dia akan mengirimkan seseorang yang tepat untuk menolong kita menghadapi kesulitan, persoalan, ataupun penderitaan kita. Dia akan memberikan penghiburan dari orang-orang yang Tuhan utus di dalam kehidupan kita, menemani kita, menguatkan kita. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Ketika teman-teman kita nggak mau bermain sama kita, ketika teman-teman kita memusuhi kita, mengucilkan kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih, karena ada Tuhan Yesus, sahabat kita yang setia, akan selalu bersama-sama kita, menemani kita, memberi kekuatan kepada kita, menolong kita dalam keadaan apapun juga. Dan Tuhan Yesus akan memberikan orang-orang yang terbaik untuk menjadi teman kita, orang-orang yang terbaik untuk menemani dan menolong kita. Jadi ketika penderitaan, kesulitan datang, apa yang harus kita lakukan? Cepat-cepat datang kepada Tuhan, berseru, berserah, dan bersandar kepadanya.
dan Tuhan akan bertindak. Karena hanya di dalam Tuhan ada perlindungan, ada kekuatan, ada pertolongan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan, kami tidak takut dan khawatir meskipun teman-teman kami meninggalkan kami, meskipun mereka tidak peduli kepada kami. Kami tahu kami punya satu pribadi yang setia, sahabat kami satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada bagi kami, menolong, menguatkan, menghibur, dan menemani kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan sudah mau menjadi sahabat kami yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan memimpin dan menolong, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun juga, supaya kami terus boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dan kesaksian. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus